Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, di akun saya, di platform X atau Twitter. Nama akunnya Awalil Rizky ya. Moga-moga Ibu, Bapak, saudara yang belum follow, bersedia memfollow. Ada 4 cuitan yang topiknya berkaitan. Saya baca cuitan pertama. Saya gambarkan di situ. Ini agak jarang saya begini, biasanya kan saya pakai grafik atau diagram ya. Ini saya kasih memang bentuknya seperti tabel tapi lebih bersifat informatif yang saya olah. Jadi saya mencoba dengan cuitan ini menjelaskan secara ringkas dalam bentuk cuitan. Ada utang pemerintah ya, ada utang luar negeri Indonesia, ada utang sektor publik Indonesia. Itu ketiga-tiganya itu suka confuse ya, suka keliru di perbincangan netizen. Bahkan di beberapa pemberitaan ada jurnalis yang kurang teliti ya. Itu beda ya. Jadi jangan sampai sama tuh utang pemerintah dengan utang luar negeri Indonesia itu beda. Jadi nggak bisa misalnya utang luar negeri 425 miliar dolar nanti dikalikan rupiahnya itu adalah utang pemerintah, bukan, lain ya. Nah ini di sini saya gambarkan. Jadi ada definisi dan cakupan masing-masing dari tiga penyebutan itu, utang pemerintah, utang luar negeri, utang sektor publik. Nah ada data, ada definisi, ada cakupannya. Maksudnya cakupan itu terdiri dari apa saja, lalu ada sumber datanya resmi dari otoritas ya, dari pemerintah, dari negara lah. Nah, ada publikasi rutin, ada yang bulanan, 3 bulanan. Nah, ketiganya itu beririsan. Jadi datanya itu ada yang beririsan, tetapi tidak sama. Nah, misalnya utang pemerintah itu ada utang luar negerinya, ada utang dalam negerinya. Nah, di utang luar negeri itu ada utang pemerintah, ada utang swasta. Kan berarti irisan kan, tapi tidak sama. Sedangkan utang sektor publik lebih luas lagi. Ketambahan Bank Indonesia, ketambahan BUMN, sayangnya belum seluruh BUMN. Nah gitu saya kira-kira mencoba begitu. Nah perlu diketahui utang pemerintah pusat itu sumbernya kan ada APBN kita, lalu laporan keuangan pemerintah pusat, lalu Kemenq suka memberi informasi, lalu Kemenq tadi bisa lewat APBN kita, bisa lewat paparan, lalu ada juga yang namanya statistik sistem keuangan Indonesia, itu tiap bulan diterbitkan Bank Indonesia, tapi khusus utang pemerintah dia sebut sumbernya adalah Kemenq. Nah, sedangkan utang luar negeri itu yang menyajikan adalah Bank Indonesia, namanya statistik utang luar negeri Indonesia. Itu tiap bulan, tetapi untuk kondisi 1,5 bulan atau 2 bulan sebelumnya yang diumumkan. Nah, maka kita sudah punya informasi nih. Maaf, satu lagi utang sektor publik. Utang sektor publik itu dulu ketika pertama dibuat bersama-sama antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Tapi belakangan saya lihat yang kelihatannya ditangani oleh Bank Indonesia meski atas nama berdua, karena statistik di namanya SUSPI ya, statistik utang sektor publik Indonesia. Tapi kalau luar negeri statistik utang luar negeri Indonesia. Kalau tentang utang pemerintah dia bergabung di APBN kita informasinya. Nah itu yang SUSPI ini ya utang pemerintah, ya utang Bank Indonesia, dan utang sebagian besar BUMN, tapi tidak seluruhnya. Kalau definisinya harus seluruh BUMN, bahkan ditambah dengan badan lainnya ya, badan usaha lainnya, kan pemerintah punya badan usaha di luar BUMN, itu kan sektor publik namanya ya. Jadi misal juga badan, tidak harus badan usaha, misalnya PLU, BPJS misalnya, kemudian beberapa badan yang sifatnya entitas tersendiri, tidak BUMN, tapi tidak dalam bagian pemerintah pusat, tidak kementerian lembaga, itu juga harusnya tercakup. Nah begitu juga Bank Pembangunan Daerah, meski belum besar, tapi total Bank Pembangunan Daerah juga keluar angka sekitar antara mungkin mendekati 100 triliun, itu belum masuk. Nah itu diakui oleh Bank Indonesia, belum semuanya dicakup. Nah disebutkan sumber datanya namanya metadata, tapi kalau BUMN cukuplah sebagian besar ya, sebagian besar tapi tidak seluruhnya. Nah maka posisi akhir tahun 2024 31 Desember untuk pemerintah itu 8.801 triliun.
kan ada SBN-nya, ada pinjamannya. SBN-nya paling banyak ya, 90% hampir 7.726. Kalau yang pinjaman misalnya 1.075 di situ di Twitter saya lihat kan di gambar. Nah, jangan lupa kalau pinjaman SBN itu ada yang dimiliki asing, ada yang dimiliki domestik. Dimiliki baik dia rupiah maupun valuta asing, nggak soal untuk menentukan utang itu utang luar negeri atau tidak adalah si pemberi utangnya. Utang itu kepada siapa? Karena itu ada utang luar negerinya di SBN itu. Nah, di pinjaman itu mayoritas utang luar negeri, tapi sekitar 2-3% dari 1.000 itu ada yang dari dalam negeri, tapi mayoritas utang luar negeri. Nah, sedangkan utang luar negeri, ada utang luar negeri pemerintah, ada utang luar negeri Bank Indonesia. Beda ya dengan pemerintah, ada utang luar negeri swasta. Nah, nilainya 425,87 miliar dolar per 31 Desember. Saya sih tidak begitu suka dikaitkan dengan rupiah, karena utang luar negeri ya valuta asing. Ini saja konversi ya, 10%-nya macam-macam valuta dikonversikan ke dolar. Sedangkan utang sektor publik itu sudah 17.095 triliun. Ini kuncinya ya. Itu cuitannya. Semuanya tiga-tiganya penting dianalisis karena itu berkaitan dengan ekonomi, nggak hanya utang pemerintah. Nah, kemudian cuitan yang kedua saya fokus kepada utang sektor publik. Tadi kan 3 ya. Nah, situ ada saya perlihatkan grafik seperti biasanya. Batang biru itu menunjukkan nilai nominal dengan skala sebelah kiri dalam miliar rupiah, karena itu ribuan miliar rupiah berarti bisa kita triliunkan. Yang sebelah kanan adalah persentasi atas produk domestik bruto. Nah, ini memang olahan saya. Bank Indonesia tidak mengumumkan rasio ini, dia hanya mengumumkan nominalnya. Tapi kan boleh orang utang pemerintah dirasiokan, mengapa ini tidak boleh gitu ya. Nah, itu akhir 2024 seluruh utang sektor publik itu 17.095 triliun. Bandingkan ya kalau cuma pemerintah pusat doang 8.801. Nah, di sini termasuk utang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kira-kira berapa ya? 80-an triliun ya. 79-80 triliun. Jadi kecil sih masih. Ditambahkan lalu utang BUMN yang tercakup di sini tidak seluruhnya, mungkin selisih sekitar 1.000 triliun yang belum termasuk di sini. Lalu utang Bank Indonesia, nah, BPD belum, badan usaha lainnya belum, karena keterbatasan perhitungan Bank Indonesia. Tapi dikurangi yang lain-lain itu sudah 17.095 triliun dan rasionya sudah 77,21% dari PDB. PDB tahun 2024 adalah 22.139. Jadi 17.095 dibandingkan dengan 22.139 itu 77,21%. Kalau khusus utang pemerintah 8.800 pusat ya 8.801 berbanding dengan 22.139 itu kira-kira 39,75%. Nah, lihat presentasinya, nominalnya naik, presentasinya naik. Pada saat Pak Jokowi memulai, utang sektor publik baru 5.708. Ini menyebut era saja ya, karena tidak seluruhnya tanggung jawab Pak Jokowi kan. Tapi ya bagaimanapun presiden harus dinilai juga atas dasar kinerja semacam ini. Itu 5.780. Nah, tadi jadi 17.095. Rasionya dulu hanya 54,68% 2014 akhir ya. Sekarang sudah 77,21%. Jadi memang luar biasa peningkatannya utang sektor publik ini. Kemudian yang ketiga, saya lebih rinci dengan grafik juga. Tadi kan sejauh ini Bank Indonesia baru mencatat 3 entitas. Satu pemerintah. Pemerintah ini pusat dan daerah digabungin menjadi satu. Tapi daerahnya kan kecil banget. Kedua, korporasi keuangan publik. Sebenarnya itu BUMN seperti bank ditambah Bank Indonesia dan beberapa BUMN, harusnya beberapa BUMN keuangan, tapi kelihatannya masih pada Bank Indonesia dan Bank BUMN saja. Itu nilainya 7.207 triliun. Nah, pemerintahan umum 8.892. Ingat, yang pusat saja 8.801. Selebihnya adalah utang pemerintah daerah. Sekitar 90 triliun. Benar saya tadi. Lalu korporasi dan keuangan publik lah, ini ya BUMN Karya, Pertamina, PLN. Tapi kita tidak ada perincian BUMN mana yang belum termasuk, tapi kayaknya besar-besar sudah masuk. Nilainya 996 triliun. Nah, dijumlahkan kan? Nah, itu masing-masing 3 saya gambar berdasarkan data Bank Indonesia.
terlihat khusus untuk pemerintah umum ya, itu peningkatannya luar biasa, bertambah 140,85%, berarti hampir 2,5 kali lipat antara 2014 ke 2025. Itu paling pesat peningkatannya. Kalau yang non keuangan publik yang tadi BUMN macam-macam itu 70,18% naiknya, jadi nggak sampai 2 kali lipat, tapi cukup besar juga. Nah, sedangkan yang untuk itu operasi keuangan publik dari bank dan Bank Indonesia. Kalau yang non keuangan publik 86,77%. Ini untuk melihat saja bagaimana masing-masing itu. Nah, sedangkan cuitan keempat kembali ke totalnya tadi kan 17.095 triliun. Itu digambar, saya kasih gambar berdasarkan data 31 Desember yang satu diagram lingkaran itu. Tadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan publik, lembaga keuangan publik non keuangan. Itu kalau yang pemerintah saya jumlahkan tuh 52%, yang keuangan publik 6%, non keuangan publik 42%. Oh, ini terbalik ya. Harusnya yang benar itu yang digambar benar, tapi yang di kalimat itu sedikit keliru, tertukar. Yang non publik itu 6%, yang keuangan publik 42%, karena ada bank, yang bank itu termasuk dana pihak ketiga. Lalu dilihat dari jangka waktunya, ada jangka pendek banyak itu 40,8% karena DPK tadi, karena dana bank. Jangka panjang 53,8%, denominasi rupiah 72,56%, palas. Lalu berdasarkan kreditur dan domestik. Jadi beberapa palas berarti dimiliki oleh pihak domestik. Nah, itu gambaran utang sektor publik. Ini jarang dianalisis ya, kebanyakan kan utang pemerintah. Dari 4 cuitan ini saya ingin mengatakan bagaimanapun utang sektor publik ini sudah menjadi sesuatu yang tantangan yang juga cukup serius ya, belum mungkin masih aman tapi cukup serius dalam konteks perekonomian. Tidak hanya utang pemerintah, sehingga ke depan risiko keuangan kita, risiko perekonomian kita juga salah satunya adalah keuangan publik. Misalnya utang BUMN yang gagal bayar itu bisa mengganggu perekonomian, tidak hanya BUMN yang bersangkutan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian otoritas ekonomi ke depan, dan kita, publik, netizen, warga negara ini berhak juga tahu, supaya kita bisa juga ikut mengawasi agar pengelolaan ekonomi negeri ini menjadi semakin baik ke depan.